Gara-gara pria asing masuk ke kamar, aku dinikahi sama dia. Malah tampangnya seperti preman. Apes banget nasibku. Novel ini berjudul Menjadi Papa Tanpa Malam Pertama. Penulis Zan Rieka SK MM. Kamu bisa baca sampai tamat hanya di aplikasi KBM App. Bisa di-download di Play Store. Bab 2. Punya mas kawin? Tanya Pak RT. Sam lalu melepas kalung yang ada di lehernya, berupa emas putih dengan liontin berbentuk sebuah cincin. Saya hanya punya ini, tidak ada yang lain, ucap Sam dengan sopan. Ayung terdiam melihat kalung putih dengan cincin polos itu. Hendak menolak, tapi tidak ada pilihan. Ayung, apa kamu keberatan jika mas kawinnya kalung ini? Ini juga demi kebaikanmu. Warga tidak akan percaya jika kalian bermalam tanpa melakukan apa-apa. Tanya Pak RT ramah. Iya Pak. Ucap Ayung mengangguk menunduk. Gadis polos berjilbab hijau itu duduk di seberang Sam tanpa berani membantah ucapan Pak RT sambil menunggu Ustadz Faris sebagai ulama yang ada di desa itu. Nak Sam, apakah antingmu juga emas? Tanya Pak RT lagi. Iya Pak, emas. Apa boleh kujadikan mas kawin? Jika tidak keberatan, boleh, jawab Pak RT. Anting yang dipakai adalah anting polos berbentuk lingkaran berjenis emas kuning murni. Tidak seperti kalungnya yang berwarna putih dan yang melihat pastinya akan mengira kalung itu hanya titanium. Pemuda yang menderita lebam di seluruh wajah dan tubuhnya melepas antingnya, kemudian meletakkan di meja di depan Pak RT. Ustadz Faris datang dengan ramah dan sopan masuk ke rumah Ayung setelah mengucapkan salam serta mendapatkan jawaban. Ada apa Pak RT? Memanggil saya kemari? Tanya Ustadz Faris sopan sambil menatap warga yang berkumpul di depan rumah Ayung. Bahkan ada sebagian yang melonggokkan kepalanya di pintu demi melihat peristiwa dalam rumah. Begini Pak Ustadz, semalam pemuda ini menginap di rumah Ayung tanpa ada orang lain dalam rumah. Seperti yang kita ketahui bahwa Ayung tinggal sendiri di rumah ini. Warga curiga dan khawatir jika mereka akan melakukan hal tidak senonoh, sehingga mereka menuntut pemuda ini untuk menikahi Ayung. Pak RT menjelaskan panjang kali lebar. Ustadz Faris sesaat melihat pemuda berwajah lebam dan pakaian kotor itu lalu mengalihkan pandangan kepada gadis polos yang duduk terdiam di seberang sana. Siapa namamu? Tanya Ustadz Faris. Sam, Pak Ustadz, Samudra Mahendra lengkapnya. Samudra menjawab dengan sopan. Duh Ayung, apa kamu bersedia dinikahi Nak Sam? Tanya Ustadz Faris lembut. Pak Ustadz, kalau boleh Ayung mengajukan keberatan, Ayung sama dia tidak melakukan apapun yang dituduhkan warga. Dia hanya menumpang istirahat saja. Ayung mengusap lelah air mata sambil menunduk. Bohong, aku lihat sendiri pemuda masuk kamar Ayung. Kalau aku gak kemari, gak tahu apa yang akan mereka lakukan sepagi ini dalam kamar. Ucap wanita bernama Lina itu membuat Ayung terhentak. Lina adalah orang yang sangat membenci Ayung. Lantaran Ayung sangat disukai warga karena adabnya. Sementara dirinya hanyalah gadis yang berpendidikan tinggi
tapi angkuh. Baiklah nak Sam, Du Ayu, demi menjaga nama baik kalian, maka tidak ada pilihan lain. Semoga ini menjadi pilihan terbaik, ujar Ustadz Faris lembut menenangkan kedua muda-mudi itu. Pak Ustadz, boleh saya mandi terlebih dahulu? Ujar Sam izin mandi. Ustadz Faris mengangguk tersenyum melihat pemuda tersebut. Memang tampangnya menyeramkan, tapi tidak dengan tingkahnya yang sopan membuat Ustadz Faris yakin jika pemuda berambut merah itu adalah pemuda baik. Duh, apakah kamu punya baju ganti untuk calon suamimu? Tanya Pak RT. Ada Pak, sebentar. Ayung bergegas mengambil pakaian dari kamarnya dan menyerahkan ke Sam. Kita awasi dia di luar, jangan sampai dia kabur, ujar salah satu warga ketika Sam hendak keluar untuk mandi di kamar mandi luar rumah. Sam hanya tersenyum mengangguk, lalu masuk kamar mandi yang terpisah dari rumah itu. Setelah beberapa saat, dia keluar. Semuanya yang menjaganya karena takut dirinya kabur jadi melongo. Bagaimana tidak? Sam yang awalnya terlihat seperti bajing, loncat, kotor, kumuh, lusuh, kini berubah sangat tampan, meski masih terlihat beberapa lebam di wajah dan ujung bibirnya. Rambutnya meski berwarna merah, sebenarnya rapi, tidak seperti semalam yang semrawut dan acak-acakan. Pemuda itu lalu masuk rumah dan duduk kembali di depan Ustadz Faris dan disaksikan Pak RT serta beberapa warga. Nak Sam, duduklah di dekat Ayung. Ustadz Faris mempersilakan Sam duduk berdampingan dengan Ayung. Du, boleh minta kertasnya untuk mencatat nama kalian agar Bapak tidak lupa dalam mengucapkan akadnya. Pinta Pak Ustadz. Ayung segera mengambil buku catatan kecil beserta pulpen, lalu mengikuti arahan Ustadz Faris untuk mencatat nama serta bintinya. Begitu pula Sam, dia menulis nama lengkap serta nama bin kepada papahnya. Lembayung Rahardian binti almarhum Pak Rahardian dan Samudra Mahendra bin Pak Rayyan Mahendra Mahmudi. Betul? Tanya Ustadz Faris. Kedua mempelai mengangguk pelan bersama. Ayung tidak berani mendongak sejak awal, hanya menunduk. Acara berjalan lancar. Bahkan Sam mengucap akad itu dengan tenang dan tegas. Sah! Ucapan dari seluruh warga dan Ustadz Faris sendiri membuat Ayung kembali menangis. Pernikahan yang sama sekali tidak pernah dipikirkan olehnya, dan entah bagaimana ke depannya nanti setelah usai. Semua warga kembali ke rumah masing-masing. Tinggallah Lina yang masih tersisa. Emang pantas kalian bajing loncat berjodoh sama tukang kue, cibir Lina membuat Sam menatap wanita itu. Lina melihat tatapan tajam dari Sam langsung terdiam takut. Tatapan mata elang itu mampu membungkam wanita berbibir lamis dan suka merendahkan orang lain. Sekali lagi mulutmu berbicara, kupastikan besok kamu akan jadi wanita bisu, ancam Sam menatap kepada Lina. Lina buru-buru pergi dari rumah Ayung tanpa pamit. Bahkan lututnya terasa gemetar mendengar ucapan Sam, pemuda yang dicibirnya sebagai bajing loncat. Setelah semua pergi, pemuda itu mengambil kalung dengan liontin cincin putih serta anting itu dan menyerahkan ke Ayung. Maaf, jika hanya ini yang kujadikan mahar untukmu, ujar Sam lembut. Ayung mendongak ketika menerima perhiasan itu karena mendengar kata lembut dari pemuda yang telah sah
menjadi suaminya. Matanya terpanah melihat wajah tampan sang suami, karena sejak akad ia tidak lagi memperhatikan wajah pemuda itu. Kini telah menjelma menjadi pemuda penuh karisma. Tidak apa-apa, jawab Ayung, segera menunduk menggenggam perhiasan mahar pernikahannya. Kalau boleh tahu, pakaian siapa yang aku pakai? Tanya Sam lembut. Ayung menjadi kikuk dan merasa terhipnotis, padahal baru saja mendengar pemuda itu mengancam dengan suara mengerikan kepada Lina. Kini menjadi suami yang sangat lembut. Itu pakaian almarhum bapak, jawab Ayung. Oh, terima kasih. Apakah kamu punya makanan? Aku lapar. 2 hari aku belum makan, ujar Sam jujur. Sebentar. Iya, aku masak dulu, jawab Ayung berdiri dan melangkah ke kamar untuk menyimpan mahar, lalu kembali ke dapur untuk masak. Setelah beberapa saat, Ayung memanggil Sam untuk sarapan. Makan dulu, panggil Ayung canggung. Sam segera ke dapur karena perutnya sudah melilit, minta diisi. Dia duduk di kursi depan meja makan, matanya membelalak sempurna melihat menu masakan gadis yang baru saja dinikahinya. Ini untuk sarapan kita? Tanya Sam lirih. Iya, maaf kalau tidak berkenan, hanya ini yang tersedia karena Ayung belum sempat belanja. Ayung menunduk malu dan takut jika sang suami tidak suka menunya. Bersambung. Untuk membaca selengkapnya, untuk link di KBM ada di deskripsi.